Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dr. Zakir Ismail. Selamat datang di acara kami. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh Dr. Graciel dan kerabat-kerabat dokter saya akan mendemonstrasikan sebagian dari kehidupan menjadi dokter dan apa dokter lakukan dalam menjalani jasanya untuk kesehatan masyarakat sehari-hari. Dengan pertama, yang akan dilaksanakan adalah yang namanya history taking atau istilah lain adalah riwayat pasien, di mana dengan melakukan history taking dapat kita curutkan apa yang dikeluhkan pasien dengan kemungkinan apa yang sedang dialami pasien pada saat itu. History taking tersebut dilakukan dengan cara komunikasi dua arah antara dokter dengan pasien. Berikut adalah dua contoh yang akan dilakukan oleh kerabat-kerabat saya dengan demonstrasi history taking. Mari dicermati videonya. Halo, nama saya Emanuela Wilhelmina Mokalu. Nama saya Jenika Irisya Senia Hasan. Sekarang kami akan melakukan simulasi anamnesis antara dokter dan pasien. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saya adalah dokter dari FKUPH yang akan melakukan wawancara medis kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Dok. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Ibu Maria Angela, Ibu Maria, umur berapa, Bu? 30 tahun, Dok. Pekerjaan dan tempat tinggalnya saat ini di mana ya, Bu? Saya seorang pengacara, tinggalnya di Kemang, Dok. Baik, jadi Ibu datang hari ini dengan keluhan apa ya, Bu? Jadi gini, Dok. Selama 6 bulan ini, saya sering banget ngerasa sesak nafas. Apakah bisa diceritakan, Bu, awal mulanya bagaimana? Pokoknya ketika saya mulai kumpul-kumpul sama teman saya yang pada ngerokok, saya juga jadi ikutan ngerokok, terus jadi makin banyak merokoknya. Sesak nafasnya ini selalu muncul atau hilang timbul ya, Bu? Apakah ada waktu-waktu tertentunya gitu? Nggak ada waktu tertentunya sih, Dok. Kalau lagi tiduran aja bisa sesak nafas, Dok. Kayaknya nafasnya tuh jadi pendek-pendek gitu, Dok, kayak gitu. Terus kalau saya habis olahraga tuh lebih parah lagi, nafasnya jadi cepat habis gitu, Dok. Baik, Bu. Wah, kalau dalam pack itu 2-3 batang sehari. Bahkan bisa lebih, Dok, kalau lagi kumpul sama teman-teman. Berarti sudah cukup lama ya, Bu. Apakah Ibu pernah kepikiran untuk berhenti? Kalau berhenti kayaknya susah banget, Dok, buat saya karena merokok jadi tempat saya buat rilis stres saya. Cukup mengganggu keseharian Ibu ya? Banget, Dok, banget. Apa-apa kalau sesak nafas itu muncul, saya jadi panik. Terus saya nggak bisa olahraga, hidup saya jadi nggak sehat gitu loh, Dok, rasanya. Sebenarnya Ibu penyebab terbesar sesak nafas karena yang Ibu bilang tadi asap rokok ya, Bu. Terutama Ibu merokoknya itu setiap hari. Jadi akan jauh lebih baik kalau Ibu mencoba untuk mengurangi dan menjauhi paparan asap rokok, terutama di dalam masa pengobatannya, Bu. Benar juga ya. Walaupun bakal susah banget, tapi saya akan coba sih, Dok, demi kesehatan. Baik, Bu, kami akan mengusahakan semaksimal mungkin ya, Bu, untuk membantu Ibu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik ya, Bu, agar dapat segera ditangani masalahnya. Dok, terima kasih banyak ya, Dok, atas bantuannya. Halo, nama saya Kayla Putri Legawa. Nama saya Aurelia Putri Kurniawan. Dan sekarang kami akan melakukan simulasi anamnesis antara dokter dan juga pasien. Oke. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Aurel. Hari ini saya akan melakukan wawancara medis terhadap Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, saya bersedia, Dok. Oke, baik. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa, usia berapa ya, Bu? Nama saya Ibu Kayla, saya umurnya sudah 40 tahun. Baik, Ibu Kayla, usia 40. Baik, Bu. Sebelumnya, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya, Bu? Ini dok, saya dadanya sakit, sudah ngalamin sakit ini sekitaran semingguan sih dok. Mungkin Ibu bisa diceritain sedikit ya, Bu. Ibu awal mula sakit dada gimana, sedang melakukan aktivitas apa? Saya agak lupa ya dok untuk pertama kalinya gimana, tapi saya ingat waktu itu saya lagi kerja di kantor, terus tiba-tiba aja dada saya sakit gitu. Nah terus akhirnya dok atasan saya nyuruh saya untuk pulang buat istirahat di rumah. Oke, baik, Bu. Sebelumnya, boleh ditunjuk nggak ya, Bu, nyeri dada Ibu ini di bagian mana? Di bagian sini sih dok, di bagian kiri dari dada saya. Oh, di bagian kiri. Untuk nyeri dada sendirinya apakah menjalar, Bu? Mungkin sampai tangan, sampai leher, atau bagian apa, Bu? Kalau untuk sampai leher sih kayaknya enggak ya dok, mungkin cuma sampai ke tangan lengan atas saya di sini aja sih dok sakitnya. Oke, baik, Bu. Oke, sebelumnya apakah Ibu merokok, Bu, ataupun Ibu mengkonsumsi alkohol, Bu? Ngerokok saya iya dok, kalau alkohol saya enggak. Oke, baik, Bu. Kalau merokok ini biasanya berapa batang ya, Bu, dalam sehari? Saya udah lupa ya dok, saya nggak begitu ngitung juga berapa banyak, mungkin kayak sehari tuh kurang lebih 1 bungkus lah dok. 1 bungkus, oke. Sebelumnya terima kasih, Bu, telah bersedia untuk melakukan wawancara medis pada hari ini. Untuk habis ini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar bisa mengetahui penyakit apa yang Ibu sedang alami sekarang. Baik, terima kasih, Bu.
Selanjutnya ada pemeriksaan fisik nih. Jadi pemeriksaan fisik itu apa sih? Jadi pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan tubuh yang dilakukan untuk mencari kelainan pada suatu sistem ataupun suatu organ tubuh yang dilakukan dengan cara melihat, mendengar, meraba, dan juga mengetuk. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lihat aja nih videonya. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Dr. Esther. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak pada siang hari ini. Sebelumnya, saya memerlukan pemeriksaan fisik kepada Bapak dikarenakan ada beberapa indikasi yang perlu diperiksa pada Bapak untuk menentukan diagnosis yang ada. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia? Baik. Selanjutnya, Bapak silahkan membuka baju Bapak, lalu Bapak silahkan berbaring di tempat tidur. Saya akan mencuci tangan saya 6 maka WHO terlebih dahulu. Silahkan Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan fisiknya kita mulai ya Pak. Silahkan Bapak mengikuti instruksi yang saya berikan ya Pak. Tarik nafas Pak, lepaskan. 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 Baik, sebelumnya apakah Bapak ada merasa nyeri jika tarik nafas lalu lepaskan tersebut? Lalu saya ketika menekan bagian dada Bapak tadi, apakah Bapak ada rasa nyeri? Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Pak. Silakan Bapak memakai baju kembali dan saya akan mencuci tangan saya juga kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya dalam pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya Bapak akan melakukan pemeriksaan penunjang dengan mengambil gambar khususnya pada bagian jantung dan juga pada bagian paru-paru Bapak. Dan selanjutnya juga akan diberikan edukasi mengenai keluhan-keluhan yang Bapak alami. Terima kasih Pak. Nah, untuk yang terakhir masih ada nih pemberian edukasi. Jadi pemberian edukasi ini itu adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang belum diketahui mengenai masalah kesehatan pasien kepada pasien itu sendiri atau juga kepada keluarga pasien. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat contoh videonya. Halo semuanya, pada hari ini saya dan juga teman saya akan membahas mengenai bahaya merokok. Jadi yang pertama, rokok itu apa sih? Rokok itu adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan juga spesies lainnya yang mengandung nikotin, tar, dan juga bahan pengawet. Terus ada 3 kandungan utama di dalam rokok yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah tar. Tar ini menyebabkan resiko kanker, yang kedua ada nikotin. Nikotin ini menyebabkan ketergantungan, dan yang ketiga adalah karbon monoksida. Nah, kita udah tahu mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok, dan lebih baik jika kita berhenti untuk merokok. Nah, cara-cara untuk berhenti merokok, yang pertama adalah fokus pada manfaat-manfaat kesehatan yang akan didapatkan setelah berhenti merokok. Yang kedua adalah tetapkan tanggal kapan kita mau mulai berhenti merokok, siapkan mental dan juga emosional, serta jangan ditunda-tunda. Setelah itu yang ketiga adalah bicarakan kepada orang-orang terdekat dengan kita agar kita dapat dukungan dari mereka. Terus yang keempat adalah aktif bergerak dengan melakukan olahraga. Terus yang kelima adalah menyiapkan permen di dalam kantong. Jadi ketika kita merasa ingin merokok, maka ambillah permen itu. Terus yang keenam adalah hindari semua pemicu yang dapat membuat kita ingin merokok, seperti pertemanan yang merokok, tempat-tempat yang berasap, atau singkirkan semua asbak yang ada di rumah. Terus yang terakhir adalah kita harus mencoba untuk disiplin pada diri sendiri dan menguatkan tekad kita untuk berhenti merokok. Merokok sangatlah berbahaya bagi diri sendiri maupun orang sekitar kita. Merokok bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama, mengganggu sirkulasi darah. Yang kedua, meningkatkan risiko kita terkena penyakit jantung, stroke, dan kerusakan pembuluh darah. Yang ketiga, menyebabkan kita terkena kanker paru-paru dan juga menyebabkan sesak nafas. Yang keempat, meningkatkan risiko terjadinya kerusakan otak. Yang kelima, menyebabkan kanker gusi, gigi, dan mulut. Yang keenam, menyebabkan kulit kita menjadi kering dan kusam. Yang ketujuh, menyebabkan kematian pada janin. Dengan demikian, saya dan Graciel mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dokter-dokter hebat yang sudah mendemonstrasikan beberapa adegan kehidupan sebagai dokter. Video demonstrasi ini hanya cuplikan dari sebuah dunia besar yang dialami dan yang dilakukan oleh dokter, dengan banyak latar belakangnya yang ada di pikiran dokter dalam mendiagnosa pasien, seperti contoh, memberikan obat, melanjutkan pemeriksaan penunjang, merekam data untuk administrasi, dan lain-lainnya. Nah, sekian teman-teman video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.